Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang artinya bangsa. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jenis-jenis integrasi nasional. 1. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Contohnya Sumpah Pemuda, Gotong Royong, Reformasi 1998, Batik dan lain-lain. 2. Integrasi wilayah. Integrasi wilayah adalah proses penyatuan teritorial atau geografis dengan batas-batas yang konkret dan spesifik. Contohnya, wilayah perairan Natuna yang masuk wilayah Indonesia dan mendapat pengakuan dari PBB, maka terjadi integrasi wilayah Natuna dari Indonesia. 3. Integrasi nilai. Integrasi nilai adalah proses pencapaian persetujuan atau kesepakatan bersama di masyarakat tentang mana yang baik dan yang buruk, baik melalui musyawarah atau terbentuk sendiri oleh sejarah. Contohnya, anak muda yang lama tinggal di Eropa, datang ke Indonesia untuk menetap. 4. Integrasi elit massa. Integrasi elit massa adalah penyatuan kesepahaman kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Contohnya, aspirasi politik masyarakat untuk menurunkan harga minyak. Misalnya, menuntut upaya pemerintah untuk mengakomodirnya sehingga tercipta integrasi kepentingan pemerintah dan rakyat. 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku adalah perilaku sosial yang dilakukan dengan pertimbangan agar diterima oleh masyarakat. Contohnya, kita hidup di negara yang warganya tidak bisa ngantri. Tiba-tiba kita datang ke negara yang warganya bisa ngantri, maka kita harus ikut ngantri dengan rapi. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integritas nasional. Alasan diperlukan integrasi nasional. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integritas nasional. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Menurut Suroyo, 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. 1. Model integrasi Imperium Majapahit. 2. Model integrasi kolonial. 3. Model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi di Indonesia. 1. Adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama.
Contohnya adalah ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya, sehingga Belanda tidak jadi kembali ke Indonesia. 2. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai oleh rakyatnya, dan mempunyai jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya adalah Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Nelson Mandela berhasil menangani masalah diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat, misalnya birokrasi. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam, sehingga pada akhirnya masyarakat akan bersatu dalam satu sistem pelayanan. 4. Ideologi nasional. Ideologi merupakan sekelompok nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu, walaupun banyak sekali perbedaan di antara masyarakat tersebut. Misalnya adalah Pelagadong, sebagai nilai bersama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Maluku. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menyatukan bangsa Indonesia. Jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Banyak kasus yang disebabkan oleh ketidakadilan, maka tidak heran bila ada sebuah masyarakat yang ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan suatu pembangunan ekonomi yang merata, sehingga hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah tercapai.